Hey guys, halo semuanya, sampai jumpa lagi. Karena udah lama aku nggak ngupload, jadi aku pengen ngupload mengenai soal-soal yang mungkin keluar dari apa sih? Oke, mungkin ini aku ambil beberapa sampel soalnya. Pertama ada pola bilangan, kemudian ada logika dan penawaran, padanan kata, terus ada apa ini? Nggak ada tulisannya nih. Ini soal cerita ya, teman-teman. Kayak aritmatika sosial, jenis itu, cara perbandingan. Coba aku tambahin dulu. Bentar. Lagi. Aku tambahin dulu deh. Aritmatika sosial dan perbandingan. Ini ya. Oke, lanjut. Yang terakhir aku punya apa sih itu bilang. Oke, mungkin kita awali dulu dengan pola bilangan. Yang pertama, 11, 20, 11, 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
11 ke 22 kan ditambah 3. Kemudian 22 ke 21 dikurangi 1 lagi. Ini ditambah 3 lagi. Sehingga nanti polanya akan berurutan min 1 plus 3. Satu kita kurangi dengan 1. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3 ditambah 3. 1, 1, 2, 6. Tinggal kita pilih nih yang mana. Jadi kita yang B. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 6. Oke. Mungkin pennya ini. Biar lebih jelas. Oke. Lanjut ya. Dan kita bahas yang kedua. 501 ke 500 sama. Ini kan dikurangi 1. Nah, sama di kolom. Ini ditambah 4. Kemudian 504. Oh ternyata beda. 504 ke 495. Dikurangi berapa? Dikurangi 9 ya. Dikurangi 9. Kemudian 495 ke 511 itu dikurangi berapa? Dikurangi 6 ditambah 16. Nah, di sini masih bingung kan polanya gimana? Karena 1496 itu angka yang nggak berurutan. Jadi kita fokusnya jangan kita lihat tanda min apa plusnya. Tapi kita fokuskan ke angkanya. 1496 itu bilangan apa? Udah mulai kelihatan kan? 1 itu didapatkan dari 1 kuadrat. 4 itu dari 2 kuadrat. 9 dari 3 kuadrat. Jadi semuanya ini bilangan kuadrat. 16 itu dari 4 kuadrat. Otomatis pola selanjutnya adalah 5 kuadrat alias 25. Pola selanjutnya lagi adalah 6 kuadrat alias 3. Jadi nanti di sini adalah 25. Ini 36. Untuk tandanya plus apa minus, tinggal kita ikutin berdasarkan dengan pola sebelumnya. Ini kan minus plus, otomatis di sini minus, di sini plus. Tinggal kita hitung 511 kita kurangkan dengan 25 sama dengan 486. Nah, 486 kemudian kita tambahkan dengan 36 sama dengan 5, 2, 2. Oke, jadi mana nih yang tepat? 486 yang E. Oh, jadi mudah kan ya? Jadi tinggal kita analisis. Oke. Nanti teman-teman coba kalau misalkan angka satu persatu kayak gini. Kalau nggak ketemu, nanti kita coba lompat-lompat. Kalau nggak ketemu lagi, kita lihat angkanya. Ini bisa didapatkan dari kayak gimana? Kalau 1496 kan didapatkan dari masing-masing kuadrat. Jadinya untuk angka-angka selanjutnya juga harus dikuadrat. Seperti itu. Lanjut ya. Sekarang kita lanjut yang
logika dan penalaran. Ini soal yang menurutku paling males sih dikerjain. Jadi kita harus pay attention more sama soal ini. Karena biasanya soal ini agak susah. Oke, sebuah perusahaan memiliki 3 orang security yang bekerja secara shift. Ketiga security itu adalah Amir, Bari, dan Dimas. Atasan mereka membuat jadwal piket mereka untuk bulan Mei 2023. Adapun kondisi jadwal piket adalah berikut. Perhitungan jadwal dimulai dari hari Senin. Tanggal 1 Mei adalah hari Senin. Setiap security mendapatkan 1 hari libur dan setelah bekerja selama 4 hari. Oke, mungkin aku tulis di sini ya. Berarti setelah bekerja selama 4 hari, berarti 4 hari masuk, kemudian 1 hari libur. Jadi nanti bisa kita lompat-lompatkan. Tanggal 1 Mei adalah hari pertama piket Amir bulan Mei 2023. Tanggal 6 Mei Amir dari Dimas. Nah, kita udah punya listnya nih. Jadi kita bikin list liburnya mereka semua. Amir dari Dimas. Pertama ya, si Amir. 1 Mei itu adalah hari pertama piket Amir. Berarti tanggal 1 Mei Amir masuk. Karena tanggal 1 Mei Amir masuk, berarti dan 4 hari masuk, berarti tanggal 1, 2, 3, 4 itu masuk. Liburnya tanggal berapa? Tanggal 5 libur. Nah, dia masuk lagi tanggal berapa? Tanggal 6. Kalau kita ukur lagi, 6, 7, 8, 9 masuk. Jadi tanggal 10 libur. Oke, dari sini kita udah punya pola liburnya nih. Tanggal 5 dan juga tanggal 10. Dimana 5 sama 10 tuh masing-masing naik 5. Ini listnya libur ya. List libur. Berarti akhirnya mulai tanggal 5, tanggal 10, ditambah 5 tanggal 15, ditambah 5 tanggal 20, tambah 5 tanggal 25, tambah 5 tanggal 30. Nah, kalau di bulan Mei tanggal 30 libur, otomatis tanggal 31 itu masuk. Oke. Dari sini berarti list orangnya harus ada si Amir. Karena si Amir tanggal 31 ini masuk. Alias dia memiliki jadwal tiket tanggal 31. Jadi Dimas dan Dari kita eliminasi. Sekarang kita sama tidak ada yang tiket juga kita eliminasi. Karena si Amir masuk kan ya. Sekarang Bari. Tanggal 6 Mei adalah libur kedua Bari pada bulan Mei 2023. Nah, oke, tanggal 6. Tanggal 6 itu libur kan. Nah, otomatis kalau kita list lagi, tanggal 7, 8, 9, 10 itu masuk. Nah, libur lagi tanggal berapa? Tanggal 11. Sama nih. Berarti 6, kemudian tanggal 11, kemudian tanggal naik lagi. 6 ke 11 kan tambah 5. Tambah 5 lagi, 16, tambah 5 lagi, 21, tambah 5 lagi, 26, tambah 5 lagi, 31. Berarti 31 itu libur. Nah, dari sini berarti kita harus mengeliminasi yang ada baringnya. Dari eliminasi, eliminasi, eliminasi. Nah, dari sini kita sudah tahu jawabannya B kan. Tapi untuk memastikan kita coba nih. Tanggal 2 Mei hari libur pertama Dimas. Oke, kalau tanggal 2 Mei libur, berarti masuknya tanggal 3, 4, 5, 6. Masuk. Nah, libur lagi tanggal berapa? Tanggal 7. Oke, 2, 7. 2 ke 7 kan tambah 5. Kita tambahkan 5 lagi, 12. Tambah 5 lagi, 17. Tambah 5 lagi, 2, 2. Tambah 5 lagi, 27. Tambah 5 lagi, udah habis ya. Jadi, oke. Kalau 27-nya masuk, otomatis. Sorry, libur. Berarti tanggal 31-nya masuk. Dari sini udah kelihatan. Yang masuk adalah Amir dan Dimas. Ini sebenarnya nggak terlalu susah kok. Tinggal kita urutin aja. Kalau waktu teman-teman cukup ya, teman-teman bisa mengerjakan soal tipe ini. Tapi kalau nggak cukup ya, teman-teman pilih aja soal yang paling mudah. Tapi usahain kita harus menguasai berbagai macam tipe soal. Karena mungkin di tes itu akan banyak sekali tipe soal yang muncul. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita coba pada dengan kata mobil sama dengan apa ini? Titik-titik. Ponsel sama dengan titik-titik. Mobil punya rem, ponsel punya pulsa. Belum tentu ponsel punya pulsa.
Kalau mobil memang wajib punya rem. Jadi ini nggak padan ya. Karena rem sama pulsa itu dua hal yang berbeda. Rem itu memang kebutuhan dasar atau dari mobil yang nggak boleh nggak ada karena nggak ada bahaya. Kalau pulsa, nah ponsel sekarang kan walaupun nggak ada pulsanya kita masih bisa digunakan ya kan. Karena ada pakai data misalnya atau wifi yang bisa digunakan untuk terhubung ke jaringan internet. Kemudian mobil ada dashboard, ponsel pun ada Android. Ini juga nggak padan. Kenapa? Karena Android itu kan sistem operasinya ponsel, tapi mobil apakah sistem operasinya namanya dashboard? Bukan kan? Jadi salah. Kemudian yang C, jalan raya sinyal. Mobil itu jalan menggunakan jalan raya. Ponsel itu jalan menggunakan sinyal. Nah ini bisa bisa jadi kan ya? Karena untuk apa ya? Transportasinya mobil itu sarananya jalan raya, tapi kalau sarana transportasinya ponsel, komunikasi maksudnya itu pakai sinyal. Oke, kita keep dulu. Sekarang kita coba yang di mobil itu pasti punya setir, ponsel pasti punya pulsa. Nah ini juga nggak padan. Kasusnya sama kayak yang mobil butuh bensin, ponsel butuh layar, nggak padan juga. Kenapa? Kalau bensin itu kayak apa namanya? Bensin kan bahan bakarnya mobil, tapi kalau ponsel bahan bakarnya bukan layar, tapi apa? Tapi baterai, gitu kan. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk kasus ini adalah yang C. Jadi mobil itu berjalan di jalan raya, ponsel itu berjalan karena adanya sinyal. Lanjut, sekarang kita lanjut. Mendung sama dengan titik-titik sama titik sama dengan muntah. Mendung mengakibatkan petir, sakit mengakibatkan muntah. Belum tentu sakit itu muntah. Nah, ini enggak padan. Mendung mengakibatkan hujan, mual mengakibatkan muntah. Nah, ini kita skip dulu. Mendung menghasilkan pelangi, lambung menghasilkan muntah. Enggak juga, enggak padan ya. Mendung menghasilkan langit, asam menghasilkan muntah. Belum tentu asam yang menghasilkan muntah. Mendung menghasilkan cuaca, perut menghasilkan muntah. Jadi yang paling tepat ya, mendung menghasilkan hujan, mual menghasilkan muntah. Jadi kayak sebab akibat gitu, kayak tanda tandanya. Oke. Dan soal ini menurutku masih aman ya. Kita lanjut aja. Sekarang kita bahas aritmatika sosial dan perbandingan. Mungkin kita tandain dulu untuk list tandanya. Mungkin warna hijau. Aku perkecil dulu biar nggak terlalu tebel. Mungkinnya tebel banget. Gede. Oke. Sebuah instansi pelayanan publik memiliki 12 orang staf administrasi yang mampu menyelesaikan 90 dokumen selama seminggu 5 hari kerja. Kemudian ya, seminggu 5 hari kerja. Bila setengah dari mereka cuti selama 2 hari, maka banyaknya dokumen yang diselesaikan selama 2 hari tersebut adalah kita bisa mencatat dulu informasi yang penting di sini apa. Kalau ada 12 orang staf administrasi, maka dia bisa menyelesaikan 90 dokumen dalam waktu 5 hari kerja. Nah, bila setengah dari mereka cuti selama 2 hari, setengah dari mereka, setengah dari mereka, setengah dari mereka totalnya 12. Berarti setengah dari 12. Sama kayak setengah dikali 12. 6. Jadi kalau 6 orang cuti, maka sisanya berapa? Sisa stafnya kita kurangkan aja. 12 dikurangi dengan yang cuti 6. 6 orang, berarti tinggal 6 orang staf. Maka kalau 6 orang staf, itu bisa selesai berapa dokumen dalam waktu 2 hari. Ini soalnya cukup menjebak ya. Oke, tipsnya adalah kita fokus dulu yang di bagian atas. 12 staf itu bisa menyelesaikan 90 dokumen dalam 5 hari. Kalau kita misalkan masing-masing stafnya itu sama, jadi per staf itu berapa hari? Kan 90 dokumen per 5 hari kan ya. Berarti tiap satu staf
Jangan satu staf. Kalau misalkan 6, kita fokus pada ini deh. Fokusin pada 12 staf 90 dokumen. Nah, dengan asumsi bahwa tiap staf itu mengerjakan jumlah dokumen yang sama, maka kalau 6 staf itu akan menyelesaikan berapa dokumen? Tinggal kita bagi ya, 12 ke 6 kan bagi 2. Kemudian, oh ya ini bilangnya aku kasih 2 biar beda. Kemudian 90 bagi 2, 4, 5 dokumen. Nah, kemudian harinya gimana? Karena orangnya udah dihilangkan, orangnya udah dibagi 2, jadi harinya tetap, jangan lupa harinya tetap 5. Kalau harinya kita bagi 2 juga, nah perbandingannya jadi nggak terlalu banyak ya yang kita bagi. Jadi nggak perlu kita bagi lagi karena orangnya udah dibagi. Nah, kalau udah kayak gini, maka kita bisa memadankan dengan pernyataan yang kedua. Kemudian 6, aku harus bawah ya, 6 staff, itu 45 dokumen, 5 hari. Oke, kalau udah kayak gini, berarti kita fokusnya di perbandingannya. Mungkin aku bikin kotak. Nah, karena itu sudah sama-sama 6 staffnya, berarti kita fokus pada dokumen sama hari. Di mana dua hal ini kita bandingkan secara senilai. Perbandingan senilai. Misalnya gimana? Langsung aja kita perkan masing-masing. Luas kiri itu dokumen, luas kanan itu hari. Kita misalkan ini X. Ya. Jadi kan X dokumen per 45 dokumen sama dengan 2 per 5 hari. Kemudian kita kali silang. X kali 5, 5X sama dengan 45 kali 2. 45 kali 2. Berarti X-nya sama dengan 45 dikali 2 dibagi 5. 45 dibagi 5, 9. 9 dikali 2, 18. Ini banyak dokumen yang bisa diselesaikan selama 2 hari adalah 18 dokumen. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita bahas soal yang lain lagi. Mengenai apa ini? Aritmatika sosial. Kalau yang barusan perbandingan. Di mana perbandingannya adalah perbandingan semua. Ini aku tandain dulu. 7 Dani membeli 2 potong celana dan 2 potong baju di sebuah toko. Toko tersebut memberikan diskon untuk setiap celana dan baju yang dibeli. Harga celana adalah 180.000. Dia dapat diskon 30%. Harga baju 100.000. Tapi diskonnya nggak tahu. Jika Danis membayarnya dengan uang 400.000 dan mendapat kembalian 28.000, persentase diskon untuk setiap pembelian baju adalah, oke, dari sini kita catat dulu. Danis membeli 2 potong celana dan 2 potong baju. Karena dia dapat kembalian, berarti kita bisa mencatat uang yang digunakan. Uang yang digunakan untuk membeli baju dan celana maksudnya. Itu adalah 400.000 kita kurangkan dengan kembaliannya 28.000. Nah, ketemunya adalah 372.000. Setelah kita cari uang yang digunakan, kemudian kita cari em, apa namanya harga celananya setelah diskon. Harga celana setelah diskon. Berarti sama dengan maksudnya harga awalnya 100% dikurangi dengan diskonnya 30%, kita kali dengan harganya 180.000. Berarti sama dengan
100 kurangi 30, 70%. 70/100. Dikali dengan 180.000. Coret, 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 coret. Nah, kita kalikan. 18 kita kali dengan 7. 126. Maka nilainya 126 ribu. Sekarang kita udah ketemu harga celana setelah diskon. Berarti harga harga bajunya berapa? Harga baju setelah diskon berapa? Sama dengan bisa kita cari menggunakan uang yang digunakan berapa? 372.000. Kita kurangkan dengan harga celananya 126.000. Jangan lupa, kita beli celana berapa? 2. Berarti 126-nya kita kali 2. 372.000 kita kurangkan dengan 126.000 dikali 2. 252.000. Maka sama dengan 320.000. Nah, oke, dari sini kita bisa mencari ini ya guys. Jangan lupa harga baju setelah diskon 120.000 ini per berapa? Karena di sini udah kelihatan 100.000 itu kan untuk satu baju. 120 ini adalah 2 baju setelah diskon gitu. Berarti kalau satunya kan 60.000. Berarti sama dengan sekitar 60.000 per baju. Sehingga kita bisa mencari persentase diskonnya. Jadi sama dengan em, berapa tadi? Harga baju awalnya 100.000, kita kurangi dengan harga baju setelah diskonnya 60.000, kita bagi dengan 100.000 harga awalnya, kita kali dengan 100%. Sama dengan 100 kurangi 60, 40.000 dibagi dengan 100.000. Nah, dibagi dengan 100.000 dikali 100%. Coret, 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 coret. 40 kali persen, 40%. Artinya, persentase diskon setiap pembelian baju adalah 40%. Yang mana nih? Yang D ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang di materi operasi hitung bilangan. Hasil dari 4/2/5 dikurangi 1/2 dibagi 2/2. Mungkin pecahan ini kita ubah semuanya menjadi pecahan biasa. Caranya 5 kali 4, 20 ditambah 2, 22 per, pernya bawahnya ini per 5. Dikurangi dengan 2 kali 1, 2, ditambah 1 di 3 per bawahnya 2. Dibagi dengan 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Per berapa? Per 2. Sama dengan, nah kita hitung dulu yang perkalian. 22/5 dikurangi 3/2. Pembagiannya diganti perkalian, jadi dikali 2/5. Coret, coret. Jadi tinggal 22/5 dikurangi 3/5. Karena udah sama penyebutnya, tinggal kita hitung aja. 22 kurangi 3, 19 per 5. Nah, 19/5 ini berapa? 19/5, kalau aku biasanya ngambilnya gini. Kelipatan 5 yang paling mendekati 19 kan 15. Yang kurang aja. 15 ditambah 4/5.
5. Yang ini bisa kan? 15 dibagi 5 itu 3. Kemudian sisanya 4 sama 5. Per, berarti 3, 4 per 5. Yang jawaban yang 4 adalah yang E ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini agak cukup mudah sebenarnya. Ini sama. Kita ubah ke pecahan biasa semua. 9 kali 5, 45 tambah 4, 4, 9 per 9. Dibagi dengan 1 kali 3, 3 ditambah 2, 5 per 3. Dikurangi, nah, karena dalam kurung, berarti harus kita hitung dulu. Ini kita samakan penyebutnya ya, karena beda. 3 sama 5, 15 kan? 15 kita bagi dengan 3, atau cara cepatnya adalah kita kali 9. 3 kali 5, 15. Kemudian 2 kali 5, 10. 3 kali 1, 3. Ini dikurangi. Gitu ya. Jadi ngilang kali ini. Ini, kemudian, oke. Yang pembagian bisa kita hitung juga. 49 per 9 dibalik ya. Jadi 3 per 5 dikurangi 10 kurangi 3, 7 per 5. Ini coret, coret tinggal 3. Berarti sama dengan 49 kali 1, 49 per 3 kali 5, 15 dikurangi 7 per 15. Sebenarnya adalah 49 kurangi 7, 4, 2 per 15. Ini sama, bisa kita pecah lagi. Jadinya adalah kelipatan 15 paling mendekati dan di bawah dari 42 itu kan 35. Berarti bisa kita pecah jadi 35 ditambah berapa? 42 tambah 7 ya? Per 15. Kok 35 sih? Sorry, sorry, sorry. 30 ya. 30 misalnya berapa? 12 per 50. Nah, 30 bagi 15, 2, sisanya berapa? 12 per 5. Nah, 12 per 15 ini bisa kita sederhanakan lagi kan. Jadi 12-nya kita bagi dengan, dan 15 sama-sama bisa dibagi dengan 3. 12 bagi 3, 4. 15 bagi 3, 2. 2, 4 per 5. Nah, kebetulan ini nggak ada jawabannya semua. Jadi ya udah. Jadinya ini. Kita ambil. Oke. Mungkin itu saja untuk pembahasan beberapa contoh soal UCPNS yang bisa aku bahas. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.